Halo, apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap semoga semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu semangat ya dalam belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pembelajaran 3. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita memulai pembelajaran, yang belum subscribe silakan di-subscribe dulu ya channel kakak. Dan jangan lupa loh, aktifkan tombol loncengnya. Kemudian like, comment, and share agar kakak lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran selanjutnya. Pada pembelajaran 2, kita sudah belajar tentang peristiwa pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ada dua tokoh penting yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua tokoh tersebut dikenal sebagai proklamator. Yuk kita pelajari biografi singkat sang proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan pahlawan proklamator. Beliau menjadi Presiden RI sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga dijuluki sebagai Singa Podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indie School atau IS di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europe's Legends School atau ELS, Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian Hogenberger School atau HBS di Surabaya, dan Teknis Hoger School atau THS. Sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau yang lebih dikenal dengan ITB di Bandung, Jawa Barat, dan memperoleh gelar insinyur. Selanjutnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia 1945 sampai dengan 1957 dan merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europe's Lager School atau ELS di Bukit Tinggi, kemudian di Mare Utrigebreid Lager Onderwijs atau MULO di Padang, dan Handel Middelsbeer School atau HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti di Yogyakarta pada tanggal 26 September 1945, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Kemudian di Surabaya, terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Sekarang Hotel Yamato dikenal dengan Hotel Majapahit.
Selain tindakan heroik di Yogyakarta dan Surabaya, masih banyak juga peristiwa heroik lainnya seperti di Semarang, Aceh, Bali, Sumbawa, Kalimantan, Palembang, dan Makassar. Nah, adik-adik, dengan melihat tindakan heroik pendukung proklamasi kemerdekaan ini, kita bisa melihat ya, seluruh rakyat di berbagai daerah, di berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Semua bersatu padu dan lebur, saling bahu-membahu melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Bersatu dalam perbedaan ini tertuang juga dalam lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Lihatlah pita yang dicengkramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata tersebut kemudian diberikan makna yang lebih luas dan menjadi semboyan meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Setelah memahami makna yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika, kamu harus menerapkannya dalam kehidupan sehari ya adik-adik. Kamu harus menyadari perbedaan itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kamu tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kamu harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-temanmu. Dengan begitu, perbedaan itu justru membuat hidup kita makin indah. Nah, adik-adik, sekian dulu ya penjelasan dari kakak. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positifmu dengan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.